Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Selamat datang ke ibadah dalam talian BM Press Valley. Kami sangat bersukacita karena jemaat Tuhan tetap setia dalam ibadah ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan karena Dia telah memimpin kita, menolong kita dan membangun kehidupan kita sampai hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah, saya akan berkongsi sedikit firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita mulakan ibadah kita dengan doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah Alfa, Engkaulah Omega kami Tuhan. Terima kasih buat sekali lagi Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Dimanapun kami berada, maupun di rumah, mau dimanapun kami sedang melihat ibadah raya ini Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga dan melindungi kami Tuhan, dari mula, tengah hingga akhirnya Tuhan. Ibadah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan bagi yang melihat ataupun yang menonton ibadah raya kami ini Tuhan. Dikuduskan, dimuliakan nama-Mu Bapa Yesus. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Matthews nanti Tuhan, biarlah kami yang mendengar Tuhan terus bertumbuh Tuhan, terus iman kami Tuhan berdiri teguh Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu, lawatan-Mu ada di tengah-tengah bersama kami Bapa Yesus. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih sekali lagi kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian dan sembah kita bagi Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan kita. Amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib,
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi kerjanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, merapi umatnya dengan kuasanya. Paparara, 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 paparara. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasamu. Dengan segenap hati ku menyembah, memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui
segenap hati. Ku menyembah memuji sampai seluruh bumi bersujud walau malam menepi, tak akan ku sendiri. Kasih yang menerangi, kau setia menanti. Sama-sama katakan haleluya. Oh, haleluya, haleluya, kau Allahku. Haleluya, 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 kau Allahku. Haleluya, sama-sama katakan haleluya, 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 kau Allahku. Haleluya, kau Allahku. Haleluya, kau Allahku. Haleluya Tuhan, haleluya, kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang besar, Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang suci, tahu Tuhan, kami tahu Tuhan penyertaan-Mu Kau Allah yang besar, yang selalu setia. Kau Allah yang kudus, Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada mengikuti ibadah ini.
persekutuan dan kesatuan kita pada pagi hari ini pasti akan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita belajar daripada firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi ini kami sangat mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi supaya bersama-sama dalam persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya melalui kesatuan kami menyenangkan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa serahkan bagi semua anak-anak Tuhan yang melayani pada pagi ini, baik bagi mereka yang sudah melayani dan yang sedang melayani, bahkan yang akan melayani pada hari ini. Biarlah semua kami dengan penuh kerendahan hati melakukan tanggung jawab yang telah dipercayakan Tuhan kepada kami semua, dan supaya kami memandang kepada Tuhan yang mempunyai pelayanan. Kami berdoa serahkan bagi firman-Mu yang sebentar kami pelajari bersama. Mari Roh Kudus Tuhan, Engkau mendahului pelayanan firman Tuhan, supaya hati kami terbuka dan pikiran kami dapat mengerti, dan supaya semua kami akan menerima firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu yang sebentar membicarakan firman Tuhan, urapi dalam urapan secara khusus agar pelayanan firman Tuhan dapat disampai di dalam kuasa penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan tema firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada minggu ini yaitu kehidupan yang dilandaskan oleh kasih. Sekali lagi, kehidupan yang dilandaskan oleh kasih. Teks yang kita mau pelajari bersama hari ini yaitu terambil daripada 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya tidak akan membaca ayat ini karena nanti di dalam poin-poin khotbah ini ataupun firman Tuhan ini nanti kita akan membaca ayat tersebut. Surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dengan maksud untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat tersebut, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang berlaku di dalam gereja pada waktu itu. Persoalan-persoalan tersebut ialah terjadi perselisihan atau perpecahan dalam jemaat. Itu dapat kita lihat daripada pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Persoalan yang kedua yaitu melakukan percabulan. Pasal yang kelima, dan mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Pada pasal yang ke-6, dan seterusnya masalah perkawinan dan perceraian. Pasal yang ke-7, dan mementingkan diri sendiri, bahkan penyalahgunaan karunia-karunia roh. Ini masalah-masalah yang ada dalam gereja pada waktu itu. Lalu Paulus menulis surat 1 Korintus pasal yang ke-13 ini supaya membantu dan menolong mereka bagaimana menyelesaikan semua masalah-masalah yang sedang berlaku. 1 Korintus pasal yang ke-13 merupakan motivasi yang agung yang diberikan oleh Rasul Paulus bagaimana seharusnya jemaat mempraktekkan hidup yang dilandasi dengan kasih agape. Kata kasih selalu dipakai sehingga sangat mudah orang tidak dapat lagi melihat arti yang sebenarnya. Dalam teks yang kita baca, Paulus menolong kita dan memberikan suatu gambaran yang jelas dan nyata bagaimana seharusnya kehidupan orang Kristen itu. Apakah yang harus ada dalam kehidupan orang Kristen? Yang pertama, yaitu memiliki kasih yang merupakan dasar kehidupan Kristen. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan hingga ayat yang ketiga, saya akan membaca. Ayat 1 berkata demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga, Rasul Paulus menyatakan tentang karunia-karunia rohani dan tindakan iman. Dia menjelaskan bagaimana karunia-karunia rohani dan tindakan iman, apa yang dilakukan oleh iman. Rasul Paulus menekankan bahwa tanpa kasih, apapun yang dipunyai oleh manusia, semuanya akan menjadi sia-sia atau menjadi tidak berguna. Alasannya adalah 1. Kasih menguasai perasaan. Ayat 1, yang dimaksudkan Paulus dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat ialah bahasa karunia ataupun karunia roh. Meskipun saya, kata Paulus, dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa malaikat sekalipun, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka ucapan-ucapan saya itu hanya bunyi yang nyaring tanpa arti. Paulus mengatakan yang demikian. Dengan itu, perasaan kita harus dikuasai dan didasarkan oleh kasih agape supaya perkataan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Kasih menguasai perasaan kita. Alasan yang kedua yaitu kasih menguasai pikiran atau intelektual setiap kita. Ayat yang kedua. Di sini Paulus mengatakan, meskipun saya pandai menyampaikan berita dari Allah dan mengerti semua hal yang dalam dan tahu segala sesuatu serta sungguh percaya kepada Allah sehingga dapat membuat gunung berpindah, tetapi saya tidak mengasihi Tuhan dan orang lain, maka saya tidak berarti apa-apa. Dan di sini membawa kita untuk melihat betapa pentingnya pikiran kita dikuasai oleh kasih. Jadi saudara-saudara yang kekasih, apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita harus didasarkan dengan kasih supaya dapat berguna bagi Tuhan dan bagi sesama kita manusia. Lalu alasan yang ketiga yaitu kasih menguasai tindakan. Ayat yang ketiga. Ayat ini memberikan gambaran tentang tindakan kasih. Meskipun semua ini saya miliki, saya membagi-bagikan kepada orang miskin dan saya menyerahkan diri untuk dibakar, tetapi saya tidak mengasihi Tuhan dan orang lain, maka semuanya itu tidak ada gunanya sama sekali. Apa yang Paulus jelaskan daripada ayat pembacaan kita. Jemaat yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena gereja kita selalu melakukan suatu tindakan kasih untuk mengasihi orang-orang yang dalam keperluan, dan kita juga melayani keperluan rohani mereka supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Dalam beberapa masa yang sudah lalu, saya melihat beberapa orang yang memerlukan keperluan dan gereja kita
telah memberi, telah menolong, membantu mereka yang memerlukan. Ini menunjukkan suatu tindakan kasih, tindakan iman daripada orang yang percaya ataupun daripada gereja kita. Oleh itu, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh memiliki dasar kasih di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, apakah yang harus ada dalam kehidupan orang Kristen? Yaitu memiliki kasih yang merupakan dasar etika orang Kristen. Ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Ayat yang keempat berkata demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Lalu ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di dalam ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh, Paulus menyebut sikap-sikap moral dan kebaikan-kebaikan yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya. Oleh kasih kita dimampukan untuk bergaul secara baik dengan orang lain. Hal ini diwujud nyatakan di dalam hal pertama, kasih itu sabar. Sabar yaitu tidak membalas walaupun telah disakiti oleh orang lain, tetapi kita tetap sabar. Contoh daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dihina, dia diolok, dia dianiaya, dia diludahi. Dia tidak membalas. Dia tetap sabar. Itu merupakan contoh yang perlu dimiliki karena kasih itu sabar. Jika kita mendasarkan kehidupan kita di dalam kasih, kita perlu memiliki kesabaran ataupun kasih yang membawa dan menjadikan kita sabar. Yang kedua, yaitu kasih itu murah hati. Murah hati yaitu di dalam diri orang Kristen harus suka memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, bukan acuh tak acuh. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tindakan kasih yaitu memberi bantuan, menolong orang yang memerlukan pertolongan. Dan seterusnya, kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu, yaitu orang percaya tidak boleh iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Misalnya, orang yang berhasil dalam bisnis, dalam kerja, ataupun orang yang memiliki harta. Kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh cemburu melihat orang yang berhasil. Karena dikatakan kasih itu tidak cemburu. Dan seterusnya, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Di dalam diri orang percaya harus memiliki kerendahan hati. Bila kita sudah diberkati dalam kehidupan kita dan kita tidak boleh menjadi sombong, kita tidak boleh tinggi hati dan angkuh dan tidak boleh mencari pujian. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, Allah sangat membenci kesombongan dan keangkuhan, karena kesombongan adalah awal kehancuran manusia. Kalau kita membaca Amsal pasal 6 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17 dan Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, saya tidak akan membaca, kita boleh membaca. Karena kesombongan itu membawa kehancuran.
Iblis diusir dari surga oleh Allah karena kesombongan yang ada di dalam iblis, karena dia mau menyamai Allah. Maka itu Allah mengusir dia dari surga. Dan yang kelima yaitu kasih menutupi atau percaya segala sesuatu. Maksudnya kasih itu percaya yang paling baik. Walaupun harapan itu berkali-kali dikecewakan, ia dengan sabar tetap menanti. Itulah kasih yang dari Allah. Lalu yang ketiga, apakah yang harus ada dalam kehidupan orang Kristen? Yaitu kemenangan kasih. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Ayat yang ke-8 berkata demikian, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kemenangan kasih. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa karunia, pengetahuan dan segala sesuatu akan lenyap. Tetapi yang tinggal ialah iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling penting di antaranya ialah kasih. Inilah kemenangan kasih, karena kasih tidak berkesudahan. Sebab itu, sebagai orang Kristen, kita harus hidup di dalam kasih Allah supaya kita dapat menjadi pemenang dalam perlombaan dan perjuangan iman. Oleh itu, kita harus mendekatkan diri dan memohon kepada Allah agar Tuhan yang adalah sumber kasih memberikan kita kasih ilahi, supaya dengan kasih kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Nah, untuk pagi ini melalui firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama, membawa kita untuk melihat betapa kita memiliki kasih sebagai orang yang percaya dan orang yang sudah mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita menjadikan kasih adalah landasan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekian renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Saya akan berdoa bagi kita pada pagi ini. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya semua pendengar diberkati dan setiap kami diberikan suatu tindakan baru di dalam kehidupan kami untuk menjadikan kehidupan kami senantiasa dialaskan di dalam kasih yang daripada Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk semua orang Kristen pada hari ini, dimanapun kami berada, orang Kristen yang memiliki kebebasan untuk menyembah dan mencari Tuhan, Engkau terus pakai, berikan kami kekuatan untuk tetap hidup di dalam Yesus. Dan orang Kristen yang sedang di dalam penganiayaan,
yang sangat sukar untuk mencari Tuhan. Bapa, kami berdoa hari ini supaya Engkau tetap menyertai, menjadikan mereka orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki kasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini menyerahkan bagi semua orang Kristen yang baru percaya, yang baru menerima Engkau pada hari ini. Biarlah pengakuan mereka sungguh-sungguh akan Tuhan menjadikan mereka semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin berkembang dalam iman mereka kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa biarlah seluruh aktiviti kami sepanjang minggu yang akan datang didahului dan disertai oleh kuasa Tuhan, dan semuanya kami akan lakukan di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau bersama kami dari awal sehingga selesai ibadah kami pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta.